Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillah. Al-babul awal, bab yang pertama. Fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Dalam keutamaan ilmu dan ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mempelajarinya dan mengajarinya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian semua, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Wa yurfa'ul ulama, yaitu Allah mengangkat para ulama atau minkum. Allah mengangkat derajatnya para ulama atau orang yang ahli dalam bidang keilmuan, minkum dari kita semua, beberapa derajat, bima jami'u minal ilmi wal amali, karena para ulama itu ia dapat memadukan atau menyatukan antara keilmuan dengan amal, pengamalan. Jadi ilmu sama amal itu gak bisa dipisah, harus disatukan. Karena ilmu yang tidak diamalkan itu bagai pohon yang tidak berbuah. Kemudian qala Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, darajatul ulama'i fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajataini khamsi mi'ati amin. Ibnu Abbas di sini berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, darajatul ulama fauqal mu'minin, derajatnya para ulama itu di atas derajatnya orang-orang yang mukmin. Bisa mi'ati darajat, dengan perbandingan 700 derajat. Ma baina darajataini khamsi mi'ati amin, yaitu setiap 2 derajat itu memiliki 500 tahun perjalanan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dalam kata-kata Ibnu Abbas, yaitu derajatnya para ulama itu paling tinggi ketimbang derajatnya para orang mukmin, karena bedanya 700 derajat, dan setiap 2 derajat itu memiliki 500 tahun perjalanan. Kemudian waqala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Quran surat Ali Imran ayat 18. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Dia, wal malaikatu, dan malaikatnya, wa ulul ilm, dan para ulama atau yang ahli ilmu, dan para orang-orang yang berilmu. Maksudnya fabada Allah Ta'ala binafsih. Dalam Quran Ali Imran, surat Ali Imran ini Allah memulainya dengan menyebutkan zatnya sendiri, wasan nabi malaikatihi, dan yang kedua dengan Allah menyebutkan para malaikatnya, wasalasa, dan yang ketiga Allah menyebutkan bi ahlil ilmi, yaitu menyebutkan orang-orang yang ahli ilmu atau orang-orang yang berilmu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan, dan cukuplah bagimu bihadza syarafan, ketiga hal tersebut atau ketiga hal ini, syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan, yaitu kemuliaan, keutamaan, dan keagungan. Jadi maksud dari surat Ali Imran ayat 18 ini
apabila kita ingin mulia, ingin diutamakan, atau ingin mendapatkan sebuah keagungan, yaitu jadilah kita di antara ketiga hal tersebut. Kan kita nggak mungkin jadi Tuhan, atau Allah cuma satu. Maksudnya apalagi kita jadi malaikat tuh nggak bisa. Jadi kita harus jadi yang ketiga, wasalasa, yaitu orang yang ahli ilmu atau orang yang berilmu. Kemudian waqala Allah Ta'ala innama yakhsyallahu min ibadihi al-ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Sungguhnya orang yang takut atau hamba-hamba yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Quran surat Fatir ayat 28. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh atau melakukan amal soleh, ulaika hum khairul bariyah, yaitu mereka adalah orang yang sebaik-baiknya makhluk. Al-Bayyinah ayat 7. Ila qaulihi ta'ala. Kemudian ke ayat selanjutnya, ke ayat Allah yang selanjutnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 8. Di sini disebutkan dzalika liman khasyya rabbah, yaitu bagi siapa yang takut kepada Tuhannya. Nah, dalam dua ayat tersebut faqtadotil ayatani, ayat kedua ayat ini sangat berkaitan. Bahwasannya para ulama itu humul ladzina yakhshawnallaha ta'ala, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yakhshawnallaha ta'ala hum khairul bariyah, yaitu dan orang yang takut kepada Allah yaitu orang-orang yang sebaik-baiknya makhluk, atau sebaik-baiknya makhluk itu orang yang takut kepada Allah. Nah, maka dapat diambil kesimpulan dari kedua ayat tersebut. Jadi fayuntiju annal ulama hum khairul bariyah. Dapat diambil kesimpulan yaitu para ulama itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Kenapa? Karena para ulama itu takut kepada Allah, dan orang yang takut kepada Allah yaitu sebaik-baiknya makhluk. Kurang lebih begitu. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, khairan yufaqihu fid din, yaitu Allah akan memberikan pemahaman yang lebih kepadanya, kepada yang dikehendakinya, itu fiddin, dia memberikan pemahaman yang lebih terhadap fiddin atau agama, di dalam agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, al ulama'u warasatul anbiya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa hasbuka bihadhihi darajati majdan wa fakhron, dan cukuplah bagimu dengan kederajatan ini, yaitu majdan wa fakhron, keagungan dan kebanggaan. Wa bihadhihi rutbati syarafan wa zikron, dan dengan tingkatan ini syarafan wa zikron, mendapatkan kemuliaan, wa zikron, dan sebagai pengingat. Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwati fala syarafa
Wa idza kana la rutbata fawqan nubuwati, dan apabila kita tidak, maksudnya tidak ada tingkatan lagi setelah tingkat kenabian, fala syarafa fawqa syarafil warasati litilka rutbah, dan tidak fala syarafa, tidak ada kemuliaan, fawqa syarafil warasati, di atas kemuliaan warasah para pewaris, litilka rutbah, untuk ketingkatan itu. Jadi maksud dari hadis al ulama warasatul anbiya, yaitu kan tingkatan nabi hanya ada 25. Jadi hanya sampai Nabi Muhammad. Kita tidak mungkin menjadi nabi. Nah, maksud dari hadis ini gimana? Jadi tingkatan setelah kenabian itu ada tingkatannya para ulama, karena al ulama warasatul anbiya, karena ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi apabila kita ingin mulia atau tingkatannya setelah kenabian, jadi kita harus menjadi orang yang ahli ilmu atau orang yang berilmu, kurang lebih begitu. Kemudian wagoyatul amali al-amali bihi, puncak keilmuan atau tujuan daripada ilmu, yaitu al-amalu bihi, yaitu mengamalkannya, li'annahu samratuhu wa faidatul umuri wa zadul akhirah. Karena puncak keilmuan itu yaitu mengamalkannya, karena samratuhu, buahnya, atau wafaidatuhu, atau faidah, kegunaannya atau fungsinya, al umuri wa zadul akhirah, karena untuk bekal kita di akhirat nanti. Jadi semakin banyak kita beramal atau mengamalkan sebuah ilmu, itu akan menjadi bekal kita di akhirat nanti. Faman zofaru bihi sa'ida, barang siapa yang mendapatkan atau yang memperoleh sebuah ilmu itu, dia akan bahagia. Wa man fatahu khasira, dan barang siapa yang meninggalkannya atau tidak memperolehnya, maka dia merugi. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan, dan ketika itu disebutkan bahwasanya di sisi Nabi itu ada rojulani, dua orang pemuda, ahaduhuma abidun wal akharu alimun, yang pemuda satunya itu ahli ibadah, wal akharu alimun, yang satunya lagi, yang pemuda satu lagi itu orang yang berilmu. Qala, Rasul bersabda, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum, yaitu yang artinya keutamaan atas orang yang berilmu, keutamaan orang yang berilmu atas orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, maka melebihi keutamaanku atas keduanya. Maksudnya apa? Jadi orang yang berilmu itu saja tidak cukup, harus orang yang berahli ibadah juga. Jadi tidak bisa dipisahkan di antara orang yang berilmu sama orang yang ahli ibadah. Jadi harus memiliki keduanya. Kita berilmu juga harus ahli ibadah juga, kurang lebih begitu. Dan kemudian waqala man salaka tariqan yatlubuhu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, barang siapa yang berjalan, yatlubu fihi ilman, dia dalam perjalanannya dia mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan min turukil jannah,
maka Allah akan membuatnya jalan atau memberikan jalan atau membuatnya jalan bihi tariqon min turukil jannah, daripada jalan-jalannya surga. Jadi barang siapa yang mencari ilmu itu, Allah akan buatkan kepadanya, kepada orang yang mencari ilmu itu, jalan daripada jalan-jalannya surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tolabul dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, yaitu mencari ilmu itu wajib atas ala kulli muslimin, atas setiap muslim, wa muslimatin, dan setiap muslim, atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal huti fil bahri, dan orang yang mencari ilmu itu yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal huti fil bahri, sampai ikan-ikan yang di laut itu mengampuni atau memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Nah, maksudnya orang dalam hadis di sini, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, hukum mencari ilmu itu wajib atas muslim perempuan dan muslim laki-laki dan muslim perempuan. Dan orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan ampun oleh ikan-ikan yang berada di laut. Nah, kita tidak tahu berapa banyak ikan yang ada di lautan yang seluas dunia ini. Maka dari itu keutamaannya sangat besar mencari tolibul ilmi, pencari ilmu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man goda li talabil ilmi sallat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man goda li talabil ilmi, barang siapa yang pergi goda di pagi hari li talabil ilmi, untuk mencari ilmu, sallat alaihil malaikatu, maka malaikat itu mendoakan kepadanya atau kepada orang yang pergi di pagi hari itu untuk mencari ilmu, wa burika lahu fi ma'isyatihi, dan akan diberkahi kepadanya dalam fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya. Jadi orang yang pergi pagi-pagi hari, seperti orang yang belajar di sekolah dasar maupun jenjang tingkat yang lainnya, itu akan didoakan oleh malaikat apabila dia pergi pada pagi hari itu untuk mencari ilmu. Itu akan didoakan malaikat dan diberkahi dalam kehidupannya. Itu kata Rasulullah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjitamin. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man goda ilal masjid, barang siapa yang pergi pagi hari juga, ilal masjid, cuman ke masjid, pergi pagi-pagi ke masjid, ilal masjid la yuridu illa an yata'allama khairan, melainkan dia cuman pengen belajar, atau yata'allama khairan, belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu, maka baginya ka ajri hajitam, seperti pahala haji yang sempurna. Jadi barang siapa yang pergi pagi-pagi ke masjid, untuk dia tidak ada kepingin lain selain mengajar atau belajar di masjid atau mengajarkan kebaikan di masjid, itu pahalanya seperti pahala yang haji sempurna, haji tam atau haji yang mabrur. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu ka hadhihi min hadhihi
Wa jam'u bainal musabbihati wallati tuliha syarikani fil ajri wala khairu fi sairin nasi ba'du. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu wal muta'allimu, orang yang mengajarkan ilmu, wal muta'allimu, dan orang yang belajar ilmu, kahadhihi min hadhihi, seperti ini dari ini. Wajam ubainal musabbihati wallati tuliha, dan Rasul itu mengumpulkan jarinya, jari telunjuk dan jari tengah itu berdampingan. Syarikani fil ajri, yaitu bersekutu atau bekerja sama, fil ajri, dalam hal kebaikan. Wala khairu fi sairin nasi ba'du, dan tidak ada suatu kebaikan di kalangan umat manusia, fi sairin nasi ba'du, setelah proses belajar mengajar. Jadi dalam hadis tersebut, belajar mengajar itu adalah proses di mana proses itu merupakan proses yang terbaik di kalangan umat manusia, karena Rasul saja sampai mengibaratkannya seperti jari telunjuk dan jari tengah, itu seperti dua orang yang bersekutu dalam hal kebaikan, kurang lebih seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ugdu aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban lidzalika wala takunil khamisa fatahlik. Yang artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ugdu aliman, jadilah orang yang berilmu atau aliman, au muta'alliman, atau jadilah orang yang belajar ilmu, au mustami'an, atau jadilah orang pendengar atau pendengar ilmu, au muhibban, atau jadilah orang yang pecinta ilmu, lidzalika itu maksudnya ke dalam ilmu tersebut, kembali ke ilmu tersebut, lidzalika wala takunil khamisa fatahlik, dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima, maka fatahlik, kalian akan binasa. Maksud dari hadis tersebut yaitu, ini kan di sini ada 4 perkara. Ugdu, yang pertama aliman, jadi kalau kita itu harus jadi orang yang berilmu atau orang yang mempelajari ilmu atau orang yang memiliki ilmu. Au muta'alliman, atau orang yang mempelajari ilmu. Yang kedua orang yang mempelajari ilmu. Terus yang ketiga au mustami'an, orang yang pendengar ilmu. Kemudian au muhibban, orang yang pecinta ilmu, lizalika, terhadap ilmu. Dan janganlah kita menjadi orang yang kelima, yaitu selain orang yang berilmu, orang yang menjadi pembelajar ilmu atau yang pendengar ilmu atau yang pecinta ilmu, kita maksud dari yang kelima ini, kita tidak tertera dalam orang yang berilmu, orang yang belajar ilmu, orang yang pendengar ilmu atau orang pecinta ilmu, maka kita akan binasa. Jadi kita harus minimal, kalau kita nggak jadi orang yang berilmu, kita harus jadi pembelajar. Kalau kita nggak jadi pembelajar, kita harus jadi pendengar ilmu. Kalau kita nggak bisa jadi pendengar, kita harus jadi pecinta ilmu. Itu minimal banget. Kalau misalnya kita nggak bisa jadi 4 itu, kita akan binasa. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.